Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 14 Maret 2022. Dan kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan seputar dunia misi. Dalam khotbah saya kemarin, saya menceritakan tentang kehidupan John Paton, dan sebetulnya masih banyak di dalam kisah hidupnya yang menarik untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. Dan hari ini saya ingin kita belajar juga dari beliau, salah satu dari pengalaman beliau. Dan renungan hari ini saya dasari dari Mazmur nomor 57. Sebelumnya mari kita berdoa sebentar, mohon pimpinan dari Allah. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang beserta dengan kami, khususnya di saat-saat kami begitu rentan, di saat-saat kami tidak berdaya. Disitulah seharusnya kami bisa merasakan kekuatan, kehadiran Tuhan beserta dengan kami, yaitu pada saat kami dalam kondisi yang tidak bisa mengandalkan apa-apa atau siapa-siapa, hanya ketika kami bisa mengandalkan Engkau satu-satunya ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami juga mempelajari kebenaran ini lewat renungan pagi ini, lewat pengalaman dua dari hamba-Mu yang beriman kepadamu. Pakai hamba-Mu ini untuk boleh menjelaskannya bagi kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kita percaya pada janji Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan berkaitan dengan misi, Yesus berkata waktu Dia mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil, Dia berkata, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa." Kehadiran Tuhan itu sebetulnya akan benar-benar lebih kita rasakan, lebih kita sadari. Pentingnya kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan itu adalah pada saat kita dalam kondisi yang sangat sulit, dan di mana segala apa yang kita miliki tidak bisa kita pakai atau kita andalkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan inilah satu situasi yang pernah dialami oleh Raja Daud sebelum dia menjadi raja, waktu dia masih melayani sebagai salah satu prajurit di dalam ketentaraan Israel di bawah kepemimpinan Raja Saul. Raja Saul pernah ingin membunuhnya sehingga dia terpaksa pergi dan dia bersembunyi di sebuah gua yang bernama Adulam. Dan di dalam gua itu Daud menuliskan Mazmur. Dan menariknya ternyata ada dua Mazmur yang berkaitan dengan pengalaman Daud di gua Adulam ini. Kita melihat dulu yang pertama, yaitu dari kitab Mazmur nomor 142. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Dari doa Daud ini kita bisa memahami situasi yang dialami Raja Daud. Dia dikejar oleh Raja Saul dengan pasukannya. Dan pada waktu itu Daud sendirian di gua itu. Dia berkata, lihatlah ke kanan. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku.
tidak ada seorang pun yang mencari aku. Dan dia tahu satu-satunya kesempatan dia untuk lolos adalah kalau Tuhan menolongnya. Dia berkata, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Nah, saudara, kadangkala orang-orang Kristen Tuhan pimpin kepada situasi yang nyaris tidak ada jalan keluar. Situasi yang membuat kita menjadi putus asa, seseorang menjadi putus asa. Dan kita bertanya, mengapa ya Tuhan? Mungkin salah satu jawabannya yang saya yakini adalah Tuhan ingin kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita atau sumber daya kita. Tuhan ingin kita betul-betul hanya bersandar kepadanya dan menantikan pertolongan daripada Tuhan. Dan inilah yang Raja Daud alami. Di sini dia hanya berhenti di permohonan. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Jadi dalam kesendirian Daud, dia sadar satu-satunya pertolongan yang bisa dia dapatkan hanyalah kalau Tuhan yang bertindak, kalau Tuhan berbuat baik. Dan harapan dia akan ada orang-orang baik yang mengelilingi dia, yang akan menemani dia. Dan kalau kita membaca kisahnya, memang kemudian ada orang-orang yang mencari Daud. Bahkan di Gua Adulam itulah terbentuk pasukan elit milik Raja Daud, ya, milik Daud yang kemudian akan menemaninya sampai dia menjadi raja yang sah di negeri Israel sesuai dengan janji dan rencana Tuhan. Kita bandingkan saudara dengan Mazmur 57, dan di sini nada Daud ada sedikit perbedaan. Kita melihat untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Jadi kita melihat di sini sudah ada perubahan nada, bahkan sudah ada optimisme sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Jadi kita bisa merasakan perbedaan suasana hati yang dialami Daud. Terus terang kita tidak punya cukup bukti untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tapi saya menduga bahwa Mazmur 57 ini Daud tulis mungkin setelah ada orang-orang yang mencarinya, ada orang-orang yang bersumpah untuk setia kepadanya, dan menjadi orang-orang yang terpercaya, yang bisa dipercaya oleh Daud. Dan ini berarti Tuhan menjawab doa Daud yang dicatat di dalam Mazmur tadi, ya. Kalau Tuhan berbuat baik, orang-orang baik akan mengelilingi aku. Dan dia melihat bagaimana Tuhan mengutus orang-orang mencarinya, bergabung menjadi pasukannya yang setia. Dan dia memuji Tuhan, dan dia meninggikan nama Tuhan.
Ini saudara pelajaran dari Raja Daud, dan saya mengajak kita melihat satu cuplikan dari adegan kehidupan John Paton ketika dia melayani di pulau di New Hebrides. Dan ada satu adegan yang menarik di dalam autobiografi yang dia tulis. Dia menjelaskan pengalamannya, dia terpaksa bersembunyi di sebuah pohon karena ada orang-orang penduduk yang mencari dia, hendak membunuhnya. Dia melarikan diri seorang diri dan bertemu dengan seorang kepala suku yang sebetulnya masih belum menjadi orang Kristen, yang kelakuannya masih patut dipertanyakan. Tetapi anehnya, kepala suku ini menyuruhnya untuk bersembunyi, memanjat sebuah pohon. Ya, ada ratusan penduduk yang marah memburu nyawanya. Apa yang dia alami waktu dia bersembunyi di pohon itu, ya hanya ada satu kepala suku yang tahu dia di situ. Demikian kata-kata Paton. Aku memanjat sebuah pohon dan tinggal di sana sendiri di tengah kerimbunannya. Jam-jam yang saya habiskan di sana terasa begitu hidup, seolah itu baru terjadi kemarin. Saya mendengar berkali-kali bunyi senapan ditembakkan dan teriakan orang-orang biadab itu. Meski demikian, saya duduk di sana di antara cabang-cabang pohon, sangat aman seperti di lengan Yesus sendiri. Di dalam semua penderitaan yang pernah kualami, tidak pernah Tuhanku mendekat dan berbicara dengan lembut ke dalam jiwaku lebih daripada saat terang bulan menyinari di antara dedaunan pohon kastanye itu, dan di saat udara malam berhembus melewati pundakku. Di saat saya menceritakan semua isi hatiku kepada Yesus, saya sendiri, tetapi tidaklah benar-benar sendiri. Kalau itu adalah demi kemuliaan Allahku, maka saya tidak akan keberatan untuk menghabiskan lebih banyak lagi sendirian di atas sebuah pohon, sama seperti waktu itu, malam itu, untuk bisa merasakan kembali kehadiran rohani juru selamatku, untuk menikmati persekutuannya yang menghiburkan. Satu pengalaman yang menarik saat ratusan orang bersenjata mencari dia, hendak membunuhnya. Dalam kesendirian dia bersembunyi di pohon. Sama seperti Raja Daud. Tetapi Paton merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam keheningan. Dan pengalaman Paton maupun pengalaman Raja Daud memberi kita sebuah pertanyaan bagi kita untuk renungan. Jika situasi seperti itu terjadi dalam hidup Anda atau saya, pada saat kita benar-benar sendiri di tengah malam, entah itu di pohon yang rimbun, di dalam sebuah gua, atau di kamar kita, dan kita mungkin sangat dekat dengan kematian. Apakah kita punya seorang sahabat yang tidak akan mengecewakan kita, yaitu Yesus Kristus? Saudara, sebagai orang percaya, seperti Paton, seperti Daud, orang yang beriman, kita bisa menjawab, ya, kita punya seorang sahabat yang tidak akan mengecewakan kita. Pertanyaannya menjadi, bagaimana dengan mereka yang belum punya? Bagaimana dengan mereka yang belum punya teman yang akan menemani mereka pada saat mereka menjelang kematian, sangat dekat dengan kematian, tidak ada juru selamat, tidak kenal juru selamat, tidak ada yang menceritakan apa yang mereka pikirkan saat mereka begitu dekat dengan kematian. Mudah-mudahan saya masuk surga. Atau mungkin mereka tidak mengenal ada Allah yang mengasihi, yang siap menyambut mereka kalau mereka melewati kematian itu. Oleh sebab itu, saudara, biarlah pengalaman dari Paton, pengalaman dari Raja Daud, pengalaman kita sendiri, mendorong kita untuk ayo kita berbagi, menceritakan Yesus, sahabat
yang selalu hadir, Immanuel, yang selalu beserta kita, yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Kalau saat ini di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari ada yang sedang merasa kesepian, berbicaralah kepada Yesus. Mungkin itulah alasan Tuhan menyingkirkan orang-orang di sekitar Anda untuk membuat Anda datang kepadanya secara pribadi. Seperti Peter, rasakan kehadiran Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah berfirman, meskipun Engkau pergi kembali kepada Bapa di surga, tetapi Engkau adalah Allah yang maha hadir, dan Engkau hadir di dalam setiap momen kehidupan kami. Dan kehadiran-Mu akan lebih kami rasakan pada saat kami sendirian. Tidak ada manusia lain, tidak ada orang lain yang menemani kami. Dalam kesendirian kami tahu, kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hidup kami sampai detik ini. Tapi kami ingin mendoakan orang-orang yang belum mengenal Engkau, orang-orang yang belum memiliki juru selamat yang akan menemani mereka sepanjang umur hidup mereka, bahkan sampai keabadian. Kiranya Tuhan menolong mereka, mendatangi mereka, menyelamatkan mereka. Dan kalau berkenan kepada Tuhan, pakailah kami untuk menjadi pembawa berita, untuk menjadi orang yang mengenalkan Engkau kepada mereka. Inilah doa dan kerinduan kami. Berkatilah apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Dan kalau ada kesempatan itu ya Tuhan, kami boleh bercerita kepada mereka yang belum percaya kepadamu. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu depan selama hari Senin, setiap hari Senin di bulan ini saya akan membahas renungan dari seputar dunia misi. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.